harum pas dibuka. Pasti penasaran kan? Mari kita tonton videonya sampai selesai. Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Sri Lestari. Di video kali ini saya mau berbagi resep yang sederhana tapi rasanya enak. Oh ya teman-teman, ini adalah tepung tapioka ditambah garam dan lada. Secukupnya saja. Dan ini saya ada ikan dori, daging ikan file. Saya gunakan secukupnya saja ya. Sebenarnya satu pack ada 3 potong, tapi saya karena makan sendiri jadi saya gunakan 1 potong ikan dori. Dan ikan ini sudah saya cuci lalu dipotong-potong. Cara memotongnya sesuaikan selera masing-masing. Kalau saya lebih suka dipotong seperti yang di video ya. Oh ya teman-teman, bisa juga menggunakan ikan tuna atau ikan mujair. Dan setelah saya potong-potong, kemudian saya masukkan ke dalam tepung tapioka yang sudah disiapkan di awal tadi ya. Kemudian ratakan sampai semua terbalut dengan tepung. Kalau kurang basah ditambah 1 tetes 2 tetes air. Lanjut saya menyiapkan bumbunya ya teman-teman. Ikan tadi disisihkan terlebih dahulu, kemudian saya memotong cabai dan membuang bijinya. Karena masakan hari ini saya tidak mau terasa pedas. Kemudian cabainya dipotong-potong setelah dibuang bijinya. Di sini saya menggunakan 2 buah cabai merah yang dibuang bijinya. Kemudian bawang merah secukupnya saja dipotong-potong agak tebal dikit. Dan saya juga menggunakan bawang putih ya. Bawang putihnya juga secukupnya aja. Oh ya teman-teman yang baru klik video saya, tolong dukungannya ya dengan cara like, comment, subscribe, share, dan tekan tombol loncengnya agar bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari video berikutnya. Kemudian lanjutkan kita memotong ya teman-teman. Saya juga menggunakan sedikit bawang bombay. Kenapa semuanya serba sedikit? Karena saya makan sendiri ya. Dan kemarin itu saya juga masak sarden. Dan sardennya itu masih banyak teman-teman. Hari ini makanya saya masak sedikit saja. Tidak lupa saya tambahkan cabai rawit biar agak ada warna cantik merah, hijau, dan putih. Dan ini saya juga gunakan bakso cumi dan otak-otak gitu ya teman-teman. Yang otak-otaknya juga rasa ikan. Saya potong-potong sesuaikan selera masing-masing. Teman-teman bisa juga menggunakan bakso ikan ataupun bakso sapi atau bakso ayam. Karena saya di sini hanya ada bakso cumi, nggak apa-apa. Lanjut panaskan wajan dan minyak. Kemudian masukkan ikan yang sudah kita marinasi tadi. Goreng dengan api sedang saja. Jangan dibalik sebelum bagian sisinya berwarna coklat ya. Dan sambil menunggu ikannya matang di bagian sisinya, saya akan memotong tomat. Tomatnya besar. Itu tadi bukan busuk ya teman-teman, cuma ada tai lalatnya aja itu tomatnya. Bukan orang aja ya yang ada tai lalatnya, tomat juga punya tai lalat. Gak mau kalah. Kita potong-potong. Lebih banyak tomat juga gak apa-apa. Kalau punya saus tomat, tambahkan juga saus tomat. Tapi saya di sini hanya menggunakan 1 tomat yang besar. Ingat, saya makan hanya sendiri. Dan potong tomat sesuaikan selera masing-masing. Saya tuh kalau masak seneng menggunakan tomat ya teman-teman. Karena rasanya tuh beda gitu.
Dan di sini ada juga saya siapkan daun bawang secukupnya juga dipotong-potong. Oh ya teman-teman, boleh juga diganti dengan daun kucai kalau nggak ada daun bawang. Kemudian saya potong beberapa lembar kolicai atau kol. Ini saya siapkan bumbunya, saus cabai, kecap ikan, dan kaldu garam. Lalu saya tambahkan air yang sudah dicampur dengan tepung maizena. Aduk rata. Dan ini ikannya tadi hampir saja lupa ya. Kita balik. Tuh kan teman-teman, warnanya kecoklatan. Ada juga tuh yang agak-agak brown sugar, agak hitam ya, sedikit nggak apa-apa. Dan goreng bagian sisinya lagi menjadi coklat sampai matang. Nah, sudah matang, kita angkat saja ya teman-teman. Ini videonya HP-nya pakai error. Lalu disisihkan terlebih dahulu. Lanjut saya akan menggoreng tadi otak-otaknya dan bakso cuminya tadi ya. Sebenarnya ini nggak digoreng nggak apa-apa ya teman-teman, tapi saya bakso cuminya lebih suka kalau digoreng terlebih dahulu. Dan sudah matang, kita angkat. Baunya tuh wangi banget ya kalau digoreng-goreng begini. Dibalik teman-teman ya, nanti gosong dan kita angkat. Kemudian minyaknya akan saya ganti dengan minyak yang baru, dicuci terlebih dahulu. Kemudian setelah itu masukkan bumbu yang sudah dipotong-potong tadi, bawang bombay, bawang merah, bawang putih, cabai dan cabai rawit, cabai merah. Kemudian tumis sampai berbau wangi, harum, semerbak, merajalela. Pasti teman-teman kalau ngecium orang masak itu bisa lapar enggak? Makanya kalau lagi puasa itu jauh-jauh dari orang yang masak kalau bisa. Tapi kalau wanita mana, apa daya. Dan masukkan tomatnya yang sudah disiapkan tadi ya teman-teman. Ini nanti akan saya tutup biar tomatnya itu lunak dan merekah gitu. Tutup ya teman-teman. Dan setelah itu sudah lunak, kita buka. Lunaknya tuh meresep gitu, saya suka kalau tomat. Jangan dikasih air, diungkep dulu baru dikasih air. Dan ini selanjutnya akan saya kasih air secukupnya saja. Masukkan airnya. Kemudian biarkan mendidih ya teman-teman. Kalau sudah mendidih, kita masukkan kol yang sudah disiapkan tadi. Masukkan kolnya. Teman-teman kalau nggak ada kol, boleh juga diganti dengan kembang kol atau sawi putih. Tidak harus kol saja ya. Masak itu simple aja, nggak usah dibikin pusing ya teman-teman. Kalau nggak ada kol ya sawi putih. Kalau nggak ada sawi putih ya kembang kol gitu aja. Lalu akan saya tutup sekali lagi biar kolnya itu matang. Karena di resep ini saya lebih suka kolnya itu matang. Teman-teman tahu kan tongseng itu hampir mirip kayak tongseng. Tapi kalau tongseng nggak usah terlalu matang, nggak apa-apa, kriuk-kriuk. Dan ini sudah matang. Aku masukkan tadi ikan yang sudah digoreng dan cumi juga otak-otaknya. Teman-teman, ini tuh baunya wangi, enak banget. Kalau teman-teman pernah makan tongseng, ini hampir mirip kayak gitu ya rasanya.
Cuma ini kan ide kreatif saya aja sendiri, hari ini mau masak apa, terus saya pengen makan apa gitu. Terus masukkan bumbu yang sudah kita siapkan tadi ya, yang kita sudah cairkan tambah dengan air tapioka, dan masukkan daun bawangnya juga. Kita aduk-aduk, biarkan mendidih sebentar. Karena saya tidak suka dengan daun bawang mentah. Kebanyakan orang kalau sudah ditambah daun bawang kemudian dimatikan dan diangkat ya. Kalau saya enggak ya teman-teman, karena saya enggak suka dengan daun bawang mentah. Menurut saya kalau dikunyah itu ya memang daun bawang ya, jadi bau daun bawang. Saya tidak suka. Dan ini tuh sudah matang, sangat simple, mudah, dan bahannya pun merajalela di sekeliling kita ya teman-teman. Tidak lupa kita tambahkan jeruk nipis atau cuka sedikit saja biar asam-asam seger gitu. Langsung saja akan saya taruh di piringnya. Ini pokoknya wajib dicoba di keluarga tercinta yang gak suka cabai. Gak usah dikasih cabai, ganti aja lada bubuk. Ini tuh enak banget ya teman-teman, pokoknya mantep lah. Walaupun baru pertama kali saya coba, saya akan coba lagi karena ini resepnya enak. Nah teman-teman, ini adalah video saya hari ini. Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. Saya akhiri dengan menyiapkan nasi di mangkok karena saya mau makan malam. Ini menu makan malam saya. Kalau siang tadi saya masak udang dan kembang kol. Tapi saya tidak bikin video karena saya keburu lapar. Saya masak sat-set gitu ya. Jadi langsung hap makan. Dan ini saya juga udah siap makan malamnya. Teman-teman wajib coba untuk keluarga tercinta. Akan saya suap, sudah nggak tahan. Saya tuh orangnya tipe suka makan yang nyemek-nyemek basah seperti ini. Tidak suka terlalu kering ya. Kalau teman-teman tipe orang yang bagaimana? Bukannya yang kering itu saya nggak suka, saya tetap suka. Tapi kalau saya niat untuk bikin olahan, saya pasti bikin yang agak nyemek-nyemek berair seperti ini. Kayaknya tuh enak gitu, sedap, glek. Oh ya teman-teman, saya akhiri ya. Wassalamualaikum, jumpa lagi di next video. Bye-bye.